Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ying Huan menunduk dan menatap tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kecilnya telah menjadi sangat jelas seperti balok es, yang telah membeku selama puluhan ribu tahun. Sementara itu, ada banyak bunga seperti simbol es yang diukir di atasnya. Ketika dia mengepalkan tangan kanannya dengan lembut, dan merasakan kekuatan menakutkan melonjak di dalamnya, lalu ekspresi di dalam matanya menjadi semakin kompleks. Kekuatan yang begitu akrab, gumam Ying Master Kegelapan. Mendesah. Desahan terdengar dari belakang. Ying Huan menoleh dan melihat Master Kegelapan berdiri di belakangnya. Sementara itu, ketika yang terakhir melihat kristal es kecil seperti tangan Ying Huan, dia tertawa getir. Dia tidak tahu apakah dia harus putus asa atau bersukacita. Untungnya, hanya satu tangan saja yang bermutasi. Ying Huan tersenyum ke arah Tuan Kegelapan dan berkata, "The Darkness Master berjalan ke arahnya." Kemudian, dia menggunakan tangan kecilnya yang halus untuk memegang tangan kecil Ying Huan. Segera, rasa dingin yang menakutkan ditransmisikan ke telapak tangan Master Kegelapan. Faktanya, terlepas dari kekuatan hebat dari Darkness Master, dia masih bisa merasakan sakit yang menyengat di telapak tangannya. Demi kekuatanmu, begitu kamu melepaskan pengekang itu, mereka perlahan-lahan akan mulai meresap, dan pada akhirnya akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Pada saat itu, kamu akan menjadi seperti kamu di masa lalu. The Darkness Master bergumam. Ying Huan terdiam sesaat. Tidak perlu terlalu khawatir. Aku mungkin masih bisa mempertahankan karakter aku, bahkan setelah aku mendapatkan kembali kekuatan ini, ucap Ying Huan. Senyum di wajah Tuan Kegelapan tampak agak pahit. Lagi pula, pada saat di masa lalu, dia telah menyaksikan hasil akhirnya setelah Ice Master menggunakan kekuatan ini. Pada saat itu, emosi Ice Master tampaknya telah membeku sepenuhnya saat dia menjadi sedingin es. Bahkan, itu menyebabkan seseorang menggigil hanya dengan melihatnya. Seandainya saja guru keluar dan melihat keadaanmu saat ini, gumam Master Kegelapan sambil memandang patung batu, sebelum dia menghela nafas. Ying Huan menggunakan matanya yang biru dan dingin untuk menatap patung batu itu, sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian, dia berkata, "Orang bodoh itu selalu berusaha untuk melampaui aku. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa akan sangat mudah untuk melampaui aku?" ucap Ying Huan. Setelah dia mengucapkan kalimat terakhirnya, seseorang tidak bisa memastikan apakah senyum di bibirnya adalah pahit atau manis. Terkadang, menjadi terlalu menonjol juga akan menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Dengan pemikiran yang sama dalam pikirannya, Master Kegelapan juga mengangguk. Melampaui adik junior, ini memang prestasi yang kejam. Faktanya, di antara mereka berdelapan saja, Ice Master adalah murid terakhir dari Tuan Simbol Ancestor. Namun, 8 dari mereka, dia juga orang dengan prestasi terbesar. Pada saat yang sama, Tuan Leluhur Simbol pernah berkata, bahwa dia mungkin satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk mencapai levelnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melampaui monster yang abnormal ini? Seseorang yang bahkan mengandung istilah jenius, gagal menyanginya, pikir Master Kegelapan. Semoga saja orang ini akan dapat membentuk istana ilahi. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa melampauimu, ucap Tuan Kegelapan. Dia pasti bisa melakukannya, jawab Ying Huan sambil tersenyum. Kemudian, dia mengambil sarung tangan panjang putih yang sempit, sebelum dia menggunakannya untuk menyembunyikan tangan kecilnya yang agak bermutasi. Setelah itu, dia menggambar dengan ujung jarinya di depan simbol es, dan mendarat di sarung tangannya, dan akhirnya simbol itu menyembunyikan dirinya sendiri. Aura dingin yang menakutkan dipancarkan dari tangan Ying Huan, kini secara bertahap menghilang setelah simbol itu bersembunyi. The Darkness Master hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Pada titik ini, dia tidak bisa memaksa diri untuk mengatakan apa-apa lagi. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Suara yang keras terdengar. Setelah itu, Master Api dan sisanya bertanya pada Ying Huan setelah mereka tiba di tempat ini. Karena aliansi di Chaotic Dimensi telah terbentuk, seharusnya tidak menjadi masalah jika mengandalkan mereka untuk melawan Yimo. "Ayo pergi, dan cari orang-orang itu," jawab Ying Huan sambil mengikat rambutnya yang biru dan dingin. Sementara itu, aura dingin mengalir di dalam matanya yang cantik. "Aku punya perasaan buruk, sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Karena itu, yang terbaik adalah menemukannya sesegera mungkin."
Membuat Imo mengamuk hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian kita, dan mencegah kita mengganggu mereka, ucap Ying Huan. Master Api dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Selain itu, mari kita memilih beberapa ahli panggung samsara dengan potensi yang cukup, dan memungkinkan mereka untuk memasuki benteng ancestral untuk dilatih. Jika Perang Dunia Kedua meletus, kita perlu meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan, ucap Ying Huan setelah berpikir sejenak. Kemudian, dia memiringkan kepalanya sebelum melanjutkan. Biarkan King Tan masuk ke Istana Batin untuk berlatih juga, tambahnya. Istana bagian dalam dianggap sebagai tempat yang relatif penting di dalam benteng leluhur. Meskipun lebih rendah dari tempat pelatihan yang dapat mengganggu aliran waktu, itu jauh lebih baik daripada tempat pelatihan lainnya. Karena King Tan dan Lindong adalah kakak beradik, ia secara alami ingin memberikan perlakuan yang lebih baik kepada King Tan. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi, ucap Ying Huan. Ying Huan memimpin dan berjalan maju setelah mengatakan ini. Tepat, ketika dia hendak berbelok di sudut jalan, dia sekali lagi menoleh dan melirik patung batu. Sementara itu, dia mengepalkan tangan kecilnya, yang sekarang mengenakan sarung tangan putih salju. Lindong, kamu pasti akan berhasil, aku akan menunggumu, gumam Ying Huan. Lindong melangkah ke patung batu, dia jelas merasakan dunianya berputar. Bintang-bintang bergeseran, sebelum sensasi pusing samar-samar muncul di benaknya. Dia baru saja akan mengusir rasa pusing ini ketika dia menyadari, bahwa tempat di depannya telah berubah secara drastis. Sebuah altar kuno telah muncul di depan Lindong. Sementara itu, di sekitar altar ada tangga batu menjulang tinggi yang mengarah ke awan. Sebuah tempat yang agak rusak terletak di bagian atas tangga batu ini. Di lingkungan altar ada kegelapan yang tak ada habisnya. Sekilas, orang hanya bisa melihat kegelapan. Altar itu mengambang di kekosongan yang kosong ini, dan itu tampak sangat misterius. Lindong naik ke tangga batu, sebelum perlahan-lahan naik ke altar. Akhirnya dia tiba di puncak, tempat tua dan rusak itu tampaknya terbuat dari rumput, dan hampir tidak menarik perhatian. Namun, Lindong mampu mendeteksi aura yang melekat di atasnya, yang tampaknya menjulang di atas dunia. Ini sepertinya telah ditinggalkan oleh Tuan Leluhur Simbol. Gumam Lindong. Lindong memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sejak awal waktu, selain Tuan Lambang Simbol, tidak ada orang lain yang memiliki aura seperti itu. Ini harus menjadi tempat di mana Tuan Leluhur Simbol pernah dilatih. Aku seharusnya membentuk istana ilahi aku di sini, gumam Lindong. Lindong menggosok kepalanya saat dia merasa sedikit tertekan. Meskipun energi mentalnya telah naik ke tingkat master simbol tertinggi, dia tahu kesenjangan mengerikan yang ada antara tingkat kultivasinya, dan tingkat master istana ilahi. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku harus menyelesaikannya, gumam Lindong. Lindong melengkungkan bibirnya. Setelah Ying Huan membuka benteng leluhur, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Jika tebakannya benar, hal itu pasti telah melukainya dalam aspek-aspek tertentu. Namun, dia sengaja menyembunyikan fakta ini darinya. Aku tahu sangat sulit untuk melampauimu. Namun, aku akan menyerah sekarang, gumam Lindong. Lindong tersenyum. Segera, dia perlahan-lahan duduk di atas tempat tua dan rusak itu, sebelum dia menutup kedua matanya. Kemudian, pikirannya perlahan-lahan tenggelam ke dalam istana Niwannya. Menciptakan istana ilahi, pada dasarnya akan mengubah istana Niwan seseorang menjadi istana ilahi. Namun, hanya mengambil langkah ini saja, tampaknya secara praktis tidak mungkin dari sudut pandang tertentu. Istana Niwan adalah sesuatu yang terbentuk secara alami. Selain itu sangat misterius dan tidak seperti Dantian, orang tidak dapat dengan mudah menyelidiki itu. Ini karena istana Niwan biasanya akan berkeliaran. Selain itu, kadang-kadang itu mungkin hanya setitik cahaya yang sangat redup. Namun, itu mengandung semangat energi mental seseorang. Jika dantian seseorang hancur, seseorang mungkin masih bisa selamat. Namun, jika energi mental seseorang terhapus, ia akan menjadi mayat hidup tanpa kesadaran. Faktanya, penciptaan istana ilahi kemungkinan besar dapat melukai istana Niwan seseorang, yang sudah pasti akan melukai roh energi mental seseorang juga. Pada saat itu, tidak hanya istana ilahi seseorang yang gagal terbentuk, tetapi seseorang juga akan menjadi mayat hidup. Sejak awal waktu, situasi ini agak sering terjadi. Ini juga yang menjadi alasan, mengapa banyak ahli puncak yang berkultivasi energi mental yang telah mencapai tingkat master simbol tertinggi, tidak berani mencoba langkah ini. Ini karena mereka tahu, bahwa langkah ini kemungkinan besar akan membunuh mereka. Namun, ketakutan ini jelas tidak bisa mengguncang tekad Lindong. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa di dunia ini, seseorang harus mengambil risiko untuk mendapatkan kekuatan.
Karena itu, jika dia tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan melakukan kontak dengan kekuatan ini, dia tidak akan pergi jauh dalam perjalanan kultivasinya. Pada saat itu, dia hanya bisa bermimpi jika dia ingin melampaui Ice Master. Lindong duduk dengan tenang. Namun, pikirannya telah memasuki dunia lain. Petir berkumpul, angin topan bertiup, es turun seperti hujan. Persis seperti adegan kasar yang terjadi selama era kekacauan. Adegan berpindah ke dalam istana Niwan milik Lindong. Pikiran Lindong melayang di dalam istana Niwannya yang liar dan penuh kekerasan. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum energi mentalnya mulai berkumpul. Akhirnya, itu berubah menjadi tubuh energi mental, yang penampilannya persis sama dengan Lindong. Tubuh energi mental Lindong sedang mengamati istana Niwannya yang liar dan penuh kekerasan. Segera, dia tersenyum tipis. Ini karena dia bisa merasakan energi mental yang luas dan kuat telah melonjak di tempat ini. Namun, jelas bahwa jika dia ingin membentuk istana ilahi, energi mentalnya harus lebih tangguh dan lebih bergairah. Di masa lalu, dia fokus pada budidaya Yuan Power-nya saja, dan sedikit lemah dengan energi mentalnya. Namun, karena dia ingin membentuk istana ilahi sekarang, dia harus menebusnya. Ini akan membutuhkan periode waktu yang cukup lama. Untungnya, dia punya cukup banyak waktu sekarang ini, karena waktu di tempat latihan ini 10 kali lebih lambat dari dunia luar. Karena itu, menghabiskan 10 tahun di sini, itu setara dengan menghabiskan 1 tahun di luar. Dengan demikian, Lindong bisa mengambil waktu ini untuk melatih berbagai aspek energi mentalnya dengan baik yang kurang ia miliki. Tubuh energi mental Lindong menghembuskan uap putih dari udara. Setelah itu, dia duduk. Di sekitarnya, halilintar dan badai yang ganas terus-menerus melolong di sekitarnya. Namun, mereka tidak pernah menyentuh tubuhnya. Setelah memasuki kondisi meditasi, energi mental yang luas dan perkasa di dalam istana Niwannya tiba-tiba berubah menjadi benang. Setelah itu, seperti naga putih kecil, mereka mulai memasuki tubuh Lindong melalui lubang hidungnya. Segera setelah itu, mereka keluar dari dalam tubuhnya. Namun, ketika mereka pergi, benang-benang energi mental itu telah lebih keras dan lebih seperti kehidupan daripada sebelumnya. Selain itu, mereka juga berkilauan dengan samar. Karena Lindong terus menghirup dan menghembuskan napas, peningkatan jumlah energi mental mulai menyembur ke arahnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi sekelompok kabut putih tebal dan melilit tubuhnya. Lindong duduk dengan tenang di dalam. Sementara itu, tubuhnya seperti patung. Untuk meredam semua energi mental di sini, itu jelas akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, ini adalah sesuatu yang Lindong jelas tahu. Namun, dia tidak cemas sama sekali. Sebaliknya, dia benar-benar menenangkan pikirannya, dan hatinya tetap jernih setiap saat. Bahkan, dia sesekali lupa di mana dia berada. Alih-alih, yang dia lakukan adalah menghirup dan meredam energi mentalnya dengan instingnya. Waktu dengan tenang mengalir di dalam istana Niwan yang liar dan penuh kekerasan ini. Sementara itu, waktu itu terus berlanjut. Bahkan, seluruh tubuhnya tampak tertutup debu. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Berada di dalam istana Niwannya, setelah Lindong perlahan membuka matanya, yang telah tertutup rapat selama 1 tahun, dunia luar yang liar dan keras segera tenang. Tanpa sadar, petir yang menembus langit telah berubah menjadi sungai petir yang membentang di langit. Sementara itu, angin topan juga menjadi lebih lembut dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Selain itu, hujan es juga berubah menjadi salju, itu tampak jelas dan memikat. Seluruh istana Niwan Lindong setenang danau. Itu sangat damai, sehingga orang merasa segar setelah melihatnya. Lindong mengamati istana Niwannya yang tenang. Kemudian, dia tersenyum lembut sebelum debu yang menutupi tubuhnya jatuh. Setelah itu, debu berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Mata hitamnya yang gelap sekarang tampak jauh lebih dalam, dan itu akan menyebabkan seseorang menjadi tertekan tanpa sadar oleh mereka yang menatapnya. Lindong secara perlahan mengulurkan tangannya yang panjang. Segera, dia melengkungkan jarinya dengan lembut, sebelum sebuah sungai petir terbentuk dari energi mentalnya yang datang bersiul ke bawah. Akhirnya, itu berputar di sekelilingnya. Saat sungai kilat mengalir ke depan, orang bisa melihat banyak ikan menari-nari di dalamnya. Semua ikan ini diciptakan dari energi mental. Namun, sepertinya mereka semua hidup. Salju mulai melayang ke bawah sebelum mereka terakumulasi menjadi sosok di depan Lindong. Bahkan, dia terlihat persis sama dengan Lindong. Setelah itu, manusia salju itu mengibaskan salju dari tubuhnya, sebelum dia tersenyum pada Lindong, dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Lindong juga mengulurkan tangannya, dan menjabat tangan pihak lain. Setelah itu, manusia salju itu tiba-tiba meleleh, meninggalkan kekacauan di tangan Lindong.
Namun, pada saat ini, senyum di wajah Lindong tampak lebih damai dan tenang daripada sebelumnya. Kali ini, tanpa disadari, ia telah berlatih selama setahun. Namun, setelah pelatihan selama 1 tahun itu, ia telah menuai banyak manfaat. Saat ini, energi mental di Istana Niwannya tidak lagi sekeras sebelumnya. Sebaliknya, mereka telah melakukan transformasi bersama dengan kondisi mental Lindong. Oleh karena itu, selama Lindong tetap tenang, seluruh tempat akan berada di bawah kendalinya. Bahkan, kemanapun pikirannya pergi, energi mentalnya akan dengan cepat mengikuti. Selain itu, dibandingkan dengan sebelumnya, jelas bahwa energi mental dalam Istana Niwannya beberapa kali lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jika ada divisi dalam tingkat master simbol tertinggi seperti yang sekarang ini, Lindong sudah dianggap berada di puncak tingkat master simbol tertinggi. Meskipun demikian, Lindong masih tidak percaya diri dalam peluangnya untuk membentuk istana ilahi. Ini karena, untuk mencoba mencapai langkah itu, tampaknya agak terlalu halus. Meskipun demikian, terlepas dari betapa sulitnya itu, setidaknya, kita harus memiliki keberanian untuk mencoba, pikir Lindong. Dengan pemikiran ini, Lindong dengan lembut melepaskan napasnya. Sementara itu, seolah-olah mereka adalah busur pencahayaan yang berkelap-kelip di dalam kabut putih itu. Tepat, tanah berguncang sebelum tempat itu, di mana tempat Lindong duduk, sebenarnya mulai bangkit perlahan-lahan. Kemudian, seperti pilar yang menopang langit, ia pecah dan terangkat dari tanah sebelum naik ke awan. Saat ini, Lindong sedang duduk di atas istana Niwannya, saat ia mengabaikan sungai-sungai petir, salju, dan tanah yang mengitarinya. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia hanya mengamati istana Niwannya dengan tenang. Dia diam-diam mengamati selama 1 bulan. Lindong diam-diam menyaksikan aliran petir mengalir, kepingan salju menari, dan angin sepoi-sepoi berkibar lembut. Sama seperti pengamat, dia diam-diam mengamati istana Niwan miliknya ini. Ini adalah tempat di mana energi mentalnya lahir. Setelah 1 bulan, mata Lindong yang dalam dan tenang akhirnya beriak dengan lembut. Akhirnya, dia perlahan-lahan menutup matanya, sebelum pikirannya bergabung sepenuhnya dengan istana Niwannya. Bang! Istana Niwan yang tenang tiba-tiba bergejolak. Setelah itu, sungai petir yang awalnya damai, tiba-tiba mulai mengaum dengan marah. Bahkan, mereka tampak seperti naga marah yang meraung di langit. Sementara itu, badai dan hujan es terbentuk sekali lagi, sebelum mereka mulai menari dengan liar. Lindong duduk diam-diam di dalam badai. Lama kemudian, pikirannya bergerak sebelum dia dengan paksa menggabungkan naga kilat, badai, dan hujan es bersama-sama. Bergemuruh, energi mental liar dan keras menyebar dengan cara yang tidak terkendali. Setelah energi mentalnya yang luas dan perkasa disatukan, bentuknya berubah terus-menerus. Sementara itu, secara samar tampak sebuah istana yang perlahan-lahan terbentuk. Bang! Namun, tepat setelah bentuk dari sebuah istana terbentuk, energi mental liar dan keras tidak lagi berada di bawah kendalinya saat mereka benar-benar meletus. Seketika, garis besar istana ilahi lenyap. Tubuh Lindong gemetar hebat saat ini. Namun, dia tidak ragu ketika pikiran melintas di benaknya, sebelum dia sekali lagi mengaktifkan energi mentalnya dalam upaya untuk mencoba dan membentuknya lagi. Bang! Tanpa diduga, energi mentalnya meledak sekali lagi. Terus, bang! Gagal! Bang! Gagal! Bang! Gagal! Bang! Gagal! Bang! Gagal! Dalam istana Niwannya, Lindong terus-menerus bermanuver dengan energi mentalnya tanpa gagal, ketika ia mencoba berulang kali untuk membentuk istana ilahi. Namun, semua upayanya gagal, itu sudah jelas, tugas ini jauh lebih sulit daripada yang dia harapkan. Namun, karena banyak mengalami kegagalan, itu juga memicu sifat keras kepala Lindong. Setiap kali dia gagal, dia akan mencari alasannya. Setelah itu, dia mencoba menebusnya. Kadang-kadang, dia bahkan berhenti. Namun samar-samar, tampaknya setiap upayanya itu sedikit lebih sempurna dibandingkan dengan yang sebelumnya. Meskipun mencari petunjuk melalui kegagalan yang berulang adalah metode yang cukup canggung, harus dikatakan bahwa ini adalah metode yang paling tepat untuk Lindong, karena dia tidak tahu bagaimana cara membentuk istana ilahi. Namun, dia juga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari caranya. Selama periode waktu ini, Lindong telah menyingkirkan semua kekhawatirannya. Saat ini, pikirannya telah sepenuhnya terfokus pada bagaimana membentuk istana ilahi. Lagi pula, ia mampu menghabiskan waktunya di tempat ini. Suara ledakan energi mental terus terdengar di dalam istana Niwannya, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Sementara itu, sosok yang duduk di titik tertinggi di tempat ini tampaknya sudah lepas kendali. Dia benar-benar fokus menggabungkan energi mental dan benar-benar lupa waktu.
Waktu berlalu dengan tenang. Namun, waktu itu tidak berhenti. Dibandingkan dengan dunia luar, waktu mengalir pada tingkat yang lebih lambat di tempat pelatihan ini. Namun, meskipun kecepatannya lebih lambat, atmosfer di dunia luar mulai bergetar. Setelah mereka berhasil membangun aliansi di Chaotic Dimensi, Yimo yang mengamuk perlahan-lahan dihentikan. Sementara itu, tentara pembunuh iblis yang dibentuk oleh banyak ahli top dari berbagai faksi telah menjadi kekuatan yang paling menakutkan di Laut Iblis Chaotic. Di tangan Tang Xinlian, kekuatan tempur ini secara alami mampu melepaskan kekuatan dominan mereka. Faktanya, Yimo tidak bisa lagi mengamuk dengan mudah seperti sebelumnya. Kedua belah pihak berangsur-angsur menemui jalan buntu karena tidak ada pihak yang bisa menang. Ying Huan dan yang lainnya juga telah bergerak setelah mereka melihat bahwa Chaotic Dimensi mampu mempertahankan diri. Target mereka adalah eselon atas penjara iblis yang telah menyembunyikan diri. Lagi pula, hanya dengan menghabisi mereka, mungkinkah untuk menghindari atau mengakhiri Perang Dunia Kedua. Namun, hal yang mengejutkannya adalah bahwa setelah mereka menunjukkan diri mereka di Chaotic Dimensi, eselon atas penjara iblis kemudian menghilang. Selain itu, terlepas dari seberapa keras penampilan mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk. Suasana damai tidak menyebabkan kelompok Ying Huan untuk bersantai. Lagi pula, mereka terlalu sering bertarung dengan Yimo, dan jelas tahu betapa licik dan kejamnya makhluk-makhluk ini. Bahkan, alasan mengapa mereka tidak menunjukkan diri mereka, itu pasti karena mereka sedang mengerjakan sesuatu. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Adegan berpindah ke wilayah Suan Timur. Ying Huan sedang berdiri di puncak gunung, sebelum dia menggunakan mata biru cantiknya yang dingin untuk melihat jauh. Ada sekte besar yang terletak di dalam pegunungan ini, dan itu samar-samar mungkin untuk melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas di dalam. Itu adalah Sekte Dao. Sejak dia meninggalkan Chaotic Dimensi, bersama dengan kelompok Flame Master saat mereka mencari penjara iblis. Karena itu, dia punya sedikit waktu untuk kembali ke Dao Sek. Terkadang, dia merasa sedikit bersalah tentang ini. Kadang-kadang, dia menjadi linglung ketika dia mengingat berbagai peristiwa yang terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Lin Dong berada di Dao Sekte, dan itu adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Namun pada saat ini, segalanya tampaknya telah berubah. Berdengung. Saat dia melihat Dao Sekte dari jauh, ruang di belakangnya tiba-tiba robek. Kemudian, cahaya perak muncul sebelum Master Ruang muncul. Setelah itu, dia memandang Ying Huan sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Sesuatu telah terjadi, ucap Master Spasial. Apa? Ying Huan menoleh dan bertanya. Sejumlah besar mayat Yimo dan iblis yang berada di bawah kendali mereka, itu telah muncul di wilayah iblis. Seluruh wilayah iblis terpengaruh, kata Master Spasial. Ying Huan sedikit mengernyit sebelum dia berkata. Mereka terus menciptakan masalah untuk mengikat kita, ucap Ying Huan. Betul, Master Spasial mengangguk sebelum dia berkata tanpa daya. Namun, tidak ada cara bagi kita untuk bisa duduk santai dan tidak melakukan apa-apa tentang itu, ucap Master Spasial. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membuat wilayah Demon mengikuti jejak Chaotic Dimensi, dan membentuk aliansi mereka sendiri untuk melawan Yimo. Ying Huan merenung sejenak sebelum dia menjawab. Ya, namun, jumlah Yimo sepertinya terlalu besar. Sudahkah mereka tumbuh begitu banyak selama bertahun-tahun? Master Spasial bertanya dengan suara khawatir. Ying Huan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tepat, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresi wajahnya yang cantik berubah tanpa sadar. Ada apa? Master Spasial dengan cepat bertanya ketika dia melihat ini. Mata Ying Huan dipenuhi dengan kebekuan saat dia perlahan-lahan berkata, aku percaya, mereka mungkin telah menemukan penjara penekan iblis ketiga, jawab Ying Huan. Hah, penjara penekan iblis ketiga, ucap Master Spasial yang kaget. Ekspresi wajah Master Spasial sedikit berubah. Saat itu, penjara itu sedang ditindas oleh Life Death Master. Namun, setelah Life Death Master maju ke tahap reinkarnasi, segel lokasi penjara penekan iblis juga telah lenyap. Karena itu, bahkan mereka tidak tahu di mana itu. Mungkinkah penjara iblis telah menemukan tempat itu, pikir Master Spasial. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Master Spasial sambil mengerutkan keningnya. Penjara penekan iblis ketiga mungkin tidak memiliki makhluk kuat seperti Raja Iblis Kosmik, tetapi memiliki jumlah Yimo terbesar. Oleh karena itu, akan sangat merepotkan jika penjara iblis menguasai itu. Kami belum mendengar apapun dari Life Death Master. Akan lebih baik membiarkannya bangun sendiri. Jika kita dengan paksa memanggilnya, itu mungkin akan menyakitinya, jawab Ying Huan sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu dia melanjutkan.
Kita harus menyelesaikan masalah di wilayah Demon terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengaktifkan mata surga bersama-sama, dan menyelidiki dunia ini. Ekspresi Master Spasial berubah serius ketika dia mendengar kalau mereka berencana untuk mengaktifkan mata surga. Segera, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, mari kita menuju ke wilayah Demon, ucap Master Spasial. Tunggu, ucap Ying Huan ragu-ragu sejenak, sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah utara. Tempat itu tampaknya menjadi tempat Kekaisaran Great Yan berada. Aku ingin pergi ke Kekaisaran Agung Yan terlebih dahulu, kalian semua harus mengikuti aku, ucap Ying Huan. Dia terhuyung. Setelah itu, wajahnya menjadi sangat merah saat dia berkata. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.